wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakandari. Al-Hikam, kitab Al-Hikam bukan As-Sakandari. Al-Hikam lil Imam Ibnu Athaillah atau Syekh Ibnu Athaillah Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari, Iskandar. As-Sakandari itu Mesir ya, daerah Mesir. Guru beliau Syekh Al-Mursi, dan guru Syekh Mursi adalah Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili itu peporetnya adalah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kira-kira 50 tahun perbedaan waktu hidup beliau antara Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Syekh Abu Hasan As-Sajili atau tarekat As-Sajiliyah, dalam tarekat Sajiliyah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil ulama al muallim Guru Jainal Arifin, Guru Mas Kuni, Guru Termuji, dan Guru Mulyadi. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada pian semuanya, tawil umurahum wa sahih jasadahum, amin bi husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa hurmati li Said Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Nah, ini beliau di samping ulun ini, beliau lama bersama Abah Guru Sekumpul Baharilah. Nah, mungkin sering melihat Sidin. Sekarang beginilah wajah beliau seperti biasanya, seperti dulu-dulu juga. Nah, lah umur Sidin sudah 80-an tahun. Tuh anak Sidin namanya Abah Guru Sekumpul. Membetakon Abah Guru Sekumpul takoni gitu, nah Habib tuh Habib Kadir lawas sama Sidin. Ta'anum abahnya lah. Ta'anum abahnya lah. Rancak diketek Abah Guru Sekumpul tuh. Nyala. Pindah nakal-nakal sedikit Habib Kadir. Oh, baik ingat di Sidinnya Habib lah. Tuh Habib Kadir. Abah tuh Said Abah Habib juga, Habib Faisal Al-Qab, dan Habib Hasan Al-Qab, Habib Muhammad Al-Habsi. Nah, ini yang tadi tuh nang dikisah-kisahkan tadi. Nah, tapi beri diaman aja, Sidin mendengar aja. Nang penting ya Sidin didoakan aja begini kau nek. Amin. Kabulan hajatahu yalah insyaallah. Lil Habib Abdurrahman Assegaf, Said Ibrahim, kemudian pon Babut, Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, ini saudara kandung dari Habib Muhammad Al-Habsi. Masya Allah, ghafarallahu lahu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Habdan tiang aras nah Habib Kadir. Nah, pon. Oh iya kah, kena kau diambilkan kau aja. Nah, tiang arasnya Habib Kadir, anak cepat tadi tuh. Sidin kesana kemarin. Ulun hormati, mudah-mudahan pian bahagia, sehat selalu, sahih jasadahum, tawil umurahum, warjukhum rizqan kasiran wa wasian, amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alif rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah engkau bersahabat man dengan orang layun hiduka, orang yang tidak nahdiin. Nah, nahdiin layun hiduka, yang tidak memberi semangat hal keadaanmu dalam hidup ini. Layun hiduka itu nahdiin, nahdatun itu artinya kebangkitan atau semangat. Jadi Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Di Kalsel ini rata-rata nahdiin, orang-orang nahdiin. Kita-kita ini nahdiin semuanya. Layun hiduka, jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang tidak nahdiin. Nah, itu kalau diterjemahkan guru lah. Iyalah guru. Iya. Bahasa lainnya apa guru? Bahasa lainnya lah kurang lebih. Aku kurang lebih aja di sini bahasa lainnya. Yang tidak bersahabat dengan nahdiyin. Nah, nahdiyin itu Nahdlatul Ulama 1926 ya. 1926
Itu kebangkitan ulama, salah satu diantaranya Syekh Abah siapa namanya, Mbah, orang nyebut Mbah Hasim As'ari dulu. Beliau mengumpulkan para ulama, dan berkumpullah salah satu kegiatan pertama kali yang dilakukan waktu itu adalah menolong umat Islam dalam keberangkatan haji pada zaman Belanda bahari. Karena susahnya umat Islam ingin pergi haji, akhirnya orang bisa berangkat haji pada zaman Belanda. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang bukan nahdiyin. Terjemah bebasnya, yang tidak memberi semangat kepadamu untuk dekat kepada Allah. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan yang la yadulluka, yang tidak mampu memberikan petunjuk kepadamu di jalan Allah. Subhanallah. Ai yadulluka 'alallah bi an la yakun halahu wa himmatahu muta'alliqatum billahi. Sekalipun orang itu mungkin orang yang terlihat ahli ibadat, kita temani, tapi kenyataannya dia tidak memberikan semangat kepada kita untuk dekat dengan Allah. Hati-hati juga. Intinya kita cari orang yang dekat dengan Allah, itulah jadi sahabat kita. Oleh Syekh di sini adalah para guru-guru kita. Guru-guru kita jadikan mereka sahabat kita. Seperti para sahabat menjadikan Nabi SAW sahabat mereka. Lil ashab itu dalam bahasa lebih luas, ashab itu adalah murid. Jadi Nabi dan para sahabat itu adalah guru dan murid. Nah, para sahabat itu jumlahnya ada bermacam ragam, diklasifikasi dari 4, kemudian 60, kemudian 150, yang lebih dekat lagi kan 4. Renggang waktu kemudian menjadi 60, lebihlah gurulah, 60 150 sahabat sampai 6.000 sahabat. Ditaksir oleh para ulama bermacam ragam. Para sahabat Nabi itu tidak juga tahu semuanya perilaku Nabi. Karena itu di dalam riwayat para sahabat itu hanya beberapa orang yang ahli menghafal riwayat Nabi. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Umar. Itu paling banyak meriwayatkan hadis, dan Siti Aisyah. Ini kelompok ini. 3 orang ini. Ini paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis, kitab-kitab hadis itu ribuan hadis itu di situ aja yang paling banyak. Menang dari yang 3 ini. Subhanallah. Aneh lah. Nah, satunya lagi ada Abu Hurairah, bertemu dengan Nabi selama 4 tahun, tapi paling banyak juga hadisnya bakarung, hadis hafalan sidin kuat hafalan. Nah, hebat. Kalau orang sekarang membaca kitab hadis sampai 100.000 hadis, berarti alim bener. Gurulah, gurulah alim pada sahabat. Yalah. Maksudnya apa? Yang dibicarakan maksudnya kita bukan harus menghafal hadis. Carilah gaya seperti sahabat, paham terhadap agama. Nah, itu yang penting. Jadi bukan menghafal hadis yang perlu itu, tapi paham agama sebagaimana para sahabat mempaham dengan Nabi SAW. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka bagaimana kita mendapatkan petunjuk supaya kita paham terhadap agama. Kalau orang tidak paham ini susah. Palui waktu halus palui bisa palui lah. Waktu halus, waktu kecil. Perlombaan lari di sekolah. Garbus, si siapa lagi itu Lama, samping ada lagi si Sarawin, nomor 4 palui, nomor 5 macam-macam lagi. Pas gurunya mah kita lomba jar. Hitungan ketiga lah jar, ya jar. 1, 2, 3 lari jar. Palui soalnya kada lari-lari. Kenapa palui kan kada lari aja gurunya. Ulun nomor 4 kelabu anu apa aja. Nang pian hitung tadi itu 1 sampai 3 aja jar. Kabar. Beb. Kada paham beb palui, ya Allah. Ya kah? Nah, jadi di dalam agama itu kita tidak perlu berdebat kan. Yang penting kita paham, mengerti ternyata. Ada perlu berdebat hadis ini sahih, ini tidak sahih, ini kalau tidak sahih begini, kalau saya ngapain itu tuh? Melapahi itu tidak berpahala.
malah jadi dosa, karena itu jidal itu berdebat kepada orang. Kalau ada orang-orang seperti ini, hindari mereka. Layun hiduka, itu tidak akan menumbuhkan kamu untuk dekat kepada Allah, tapi menumbuhkan kamu adalah mengoreksi ajaran-ajaran Allah. Nauzubillah min dzalik. Pahamkanlah, mengoreksi aja agama ini jangan dikoreksi. Dikoreksi. Nauzubillah min dzalik. Ulun mengajar di dulu di mana, luar biasa, mengajar di Darussalam dulu, di Stai Darussalam tahun berapa ya, tahun 90-an mungkin, tahun 90 berapa ya, 95 96 kan salah. Stai Darussalam dan Stai Al-Falah. Karena di sana rata-rata jebolan lulusan pesantren Darussalam, luar biasa. Ulun menjelaskan, ulun beri waktu ruang bertanya, tidak ada satupun bertanya. Kenapa? Saking mereka itu manut dan taat kepada guru. Iya jadinya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sengaja juga dah, yang bikin-bikin yang membuat pertanyaan, bikin-bikin supaya bertanya gitu, nggak bertanya juga, luar biasa sebenarnya. Ternyata itu tanda keberhasilan pesantren Darussalam, para guru-guru pesantren Darussalam, kiai-kiai mengajar, mendidik anak murid mereka untuk tawadu. Kada boleh itirat lawan guru. Itirat tuh menolak jaka bahasa Banjar tuh apa ya? Berprasangka. Itu bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Cari bahasa Banjarnya. Apa guru? Memintari pada guru karena maunya. Apa tuh istilahnya ya? Nah, itirat jarang orang bahar itu itirat. Nah, kalau kita hidup tuh kayak itu, jangan itirat. Akhlak dijaga sih. Nah, ini keberhasilan pesantren Darussalam. Termasuk pesantren Al-Falah begitu juga. Di Stai Al-Falah kita mengajar setahun atau 2 tahun, kita mengajar dulu di sana. Masya Allah, akhlak mereka itu kita, alhamdulillah, inilah sentrum dari pesantren. Ketika saya mengajar di kampus di UIN Antasari, nah itu beda sedikit karena lulusan UIN-nya banyak SMA gitu. Nah ini sedikit lancar pertanyaan macam-macam karenanya banyak lulusan SMA, karena akhlak kayak di pesantren kan tidak diajarkan. Nah itu tidak main-main, itu nanti membawa berkah di akan datang hidup manusia. Yang tidak diketahui orang adalah memperhatikan berkah ini. Nah ini termasuk dalam rangka kita mengambil berkah. Berkah itu ada kepada orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Siapa aja mendekatkan diri kita kepada Allah, sekalipun sebatang kayu, sebatang rotan, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun hanya sebatang tasbih ya Allah, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Maka ujar Syekh, bi antakun himmatahu muta'alliqatun billahi, karena semua itu akan menghubungkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita disuruh kalau beragama itu juga pandai bertawasul. Tawasul itu apa? Tawasul itu dalam arti hidup. Tadi kita berteman dengan orang yang baik yang mengangkat derajat kita, itu tawasul namanya. Jadi wasala, tawasulan itu artinya berperantara. Jadi kita berteman dengan orang yang baik, kita berarti berwasilah, berperantara kepada mereka, terhubung kita dengan Allah. Tawasul juga ada dalam doa, yalah. Seperti misalnya Allahumma inni atawassalu, ya Allah aku bertawasul bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan hak kebenaran Sayyiduna Muhammad. Berarti bin berdoa itu dengan rekomendasi atas nama Nabi. Bahasa lainnya begini, bahasa ringkasnya, ya Allah ulun berdoa ya Allah memakai nama Nabi. Memakai kehormatan Nabi. Pandanglah ulun, tapi dengan pandangan engkau memandang Muhammad, engkau memandang Sayyiduna Muhammad. Nah itu tentang laulaka Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtul Adam itu ma khalaqtul aflaq itu
andaikan bukan karena Muhammad, tidaklah aku ciptakan semesta alam ini. Nah, itu pentingnya tawasul. Makanya kenapa Tuan Guru Bahari kabul doanya? Rahasianya tawasul. Nah, nanti juga dalam hidup kita perlu bimbingan rohani. Bimbingan rohani itu kita perlu tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kita baca ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad, baca Fatihah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Siapa pian orang tua pian ya juga. Sering pian membaca begitu-begitu. Siapa aja? Guru-guru pian. Nanti pian akan menjadi adanya kebersamaan, sesuatu magnet gaib timbul membimbing pian kepada arah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amun kawa, amunnya ada nang hidup, alhamdulillah. Amun kada ada nang hidup, enggak Pak. Nah, itu caranya bersahabat dengan kegaiban ruh kita, yaitu yang terutama Sayyidil Mursalin, Sayyiduna Muhammad. Itu tawasul. Karena hidup kita ini bertawasul. Kayak pian benak bisi anak. Pian nak bisi anak, kawin kah kada kah? Kawin dah, Pak Gusti. Kawin juga Gusti. Enggak ada kawin, kalau bisa anak. Ada kawa. Ya. Nang bini kada ya, Pak. Ada kau bisa anak. Mun kada bisa anak kada anak mencari anak lagi, lain pulang lah. Nah, lain pulang tuh. Palui. Kita palui pulang. Supaya jangan mengantuk pian ke Yohan. Palui melihat bininya melahirkan. Oh, anak sakit lah ding jar, melahirkan sakit benar jar nang bini, kasihan. Dudu dingnya kada usah melahirkan lagi, karena kita suruh orang lainnya nang melahirkan biar aja. Wah, bininya langsung sampai kada sakit kada jar bini. Tambah lagi anak kada apa jar bini. Bisa bana paloi. Tahu bana ditawasul. Paloi mengerti tawasul, arti tawasul. Mau nggak ada bini, kita kawat cuma tawasul nang ada nih bina, ada kawat diharapkan lagi ganti tawasulnya nang lain tambahi. Anak minta izin gurulah, nang bini kedakon kayak apa, ada kawat. Nah itu tadi itulah tawasul. Jadi bersahabat itu termasuk tawasul. Jadi pian bersahabat dengan yang lain-lain, siapapun yang baik, yang mendekatkan diri pian kepada Allah, itu termasuk juga adalah tawasul langsung dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit lagi.